Selamat siang adik-adik, Shalom. Adik-adik, di saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kakak Karlin persilahkan semuanya bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita angkat pujian dari terbit matahari. Sambil tetap berdiri, mari bersama-sama kita lipat tangan dan tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penjagaan-Mu kepada kami. Di saat ini kami anak-anak Indria 3 akan melakukan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, di saat ini kita akan membacakan Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar apa yang kami baca ini dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil berjalan memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, sekarang kakak Karlin akan menunjukkan beberapa gambar kepada adik-adik. Mohon diperhatikan ya. Apakah yang adik-adik lihat pada gambar tersebut? Benar, itu adalah gambar orang yang lumpuh. Sekarang kakak Karlin akan bercerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sebagai lagu persembahan, mari bersama-sama kita angkat pujian, bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Setelah kita memberikan persembahan syukur, mari bersama-sama kita duduk tenang, satukan hati, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penjagaan Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini kami anak-anak Indria 3 sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar ibadah yang kami jalani tadi dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah membaca Alkitab, kami sudah mendengarkan materi, bahkan kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya apa yang kami berikan kepada Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami selalu, kami dengan orang tua kami, bahkan kami sendiri, juga kakak-kakak pengasuh kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang penuh hikmat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati doa ini dan kiranya Tuhan Yesus mau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami juga kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya dipersilakan berdiri dan mari bersama-sama kita berdoa syukur. Tuhan Yesus, ibadah yang kami langsungkan di saat ini sudah selesai dan kami mohon berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir. Semoga semuanya tetap sehat, tinggal di rumah, jangan lupa cuci tangan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.